salam kenal semuanya. Welcome to this tutorial video. First of all, thank you so much for getting this template. I truly appreciate for your support, and I really hope this helps you to stay more organized, motivated, and confident in your English journey. Disclaimer, I'm not a master ya guys, but as your English buddy. So, today aku mau jelasin ke kalian sebuah template yang aku susun bener-bener based on my own learning experience, bukan yang teoritis aja, tapi yang real, benar-benar aku pakai sendiri setiap hari buat improve my English. So, this Notion template is made especially for you who want to improve your English in a fun, simple, and consistent way. Oke, sebelum kamu gunain template ini, pastiin kamu udah duplicate template-nya dan aktifin lock page. Gunanya apa? Biar nggak ngerubah tampilan kalau misalnya nggak sengaja kepencet-kepencet ya. Oke, langsung aja. Let's take a look at the whole system. So, this template is designed to support your learning journey for 3 to 5 months. Tapi kamu akan dapat akses seumur hidup ya. Jadi lifetime access, no pressure, no limit. Sini ada 6 bagian pembelajaran ya. Ada listening and writing, reading, speaking and practicing, vocabularies, phrasal verb and idioms, dan yang terakhir itu ada grammar lesson. Setiap hari kamu bisa ambil waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya per materi. Jadi total cuma butuh 1 sampai 1,5 jam ya per hari untuk belajar benar-benar secara efektif. Plus, di sebelah kanan template-nya ini udah ada Pomodoro timer buat bantu kamu fokus. Jadi nggak bakal ke-distract sama scrolling TikTok ya. Oke, aku lanjut. Ini di materi pertama ada listening and writing. On this page, you will find 100 short audio topics from daily life situation. Tiap bagian materi ini juga udah aku kasih gimana cara belajar yang efektif, plus extra tips for maximum progress. Jadi kalian bisa baca sendiri ya nantinya. Jadi setiap tema udah dilengkapin audio, transcript, summary, dan listening vocab. Caranya kalian dengerin dulu audionya ya, 2-3 kali. Kamu bisa dengerin dan pahamin secara menyeluruh. Setelah itu, kamu coba latihan nih, nulis di bagian ringkasan atau kesimpulan dari apa yang udah kamu dengar. So you just listen and try to write a short summary about it. Then, kalian bisa cek narasi audionya lewat transkrip yang udah ada, buat recheck udah bener belum nih kesimpulan kalian sama narasinya gitu. Nah, kalau udah, kalian list vocabulary yang belum kalian tahu artinya di sebelah sini, plus cari tahu artinya. Nah, sebenarnya Notion ini bisa buat cari artinya secara otomatis ya guys, kayak gini. Cuma ini ada limitnya kalau kalian bukan user pro. Nah, terus kalau udah beres, kalian balik lagi ke halaman depan. Sebelah kanan ada daily checklist, langsung klik aja. Jadi, nanti kamu tahu udah sampai mana nih belajarnya gitu. Biar besok tuh nggak kelupaan atau kelewatan. Oke, aku lanjut. Ada reading. Di sini, you will find short story with life lesson. Ini aku bagi ke 3 bulan. Ada week 1, week 2, week 3, sama week 4. Per week itu udah ada narasinya ya. So, you can read while understanding the message. And of course, catat vocabulary baru yang belum kamu tahu artinya. Langsung cari juga artinya ya guys. Sama kayak tadi, jangan lupa di checklist kalau udah selesai baca. Oke, aku lanjut ke speaking and practicing. Di bagian ini ada 2 metode latihan yang bisa kamu pakai. Ada shadowing technique sama 30 day speaking prompts. Nah, yang pertama, ini ada shadowing technique. Di bagian sini, kamu bisa pilih video dari native speaker dengan berbagai aksen ya. Ada British, American, dan juga Australian. Bebas pilih yang mana aja yang kalian suka ya. Mungkin kalian misalnya mau fokus ke satu video aja nih, buat diulang-ulang setiap hari, ya nggak masalah juga gitu. Yang penting kalian bisa ikutin mereka secara langsung sambil mengamati intonasinya, pronunciation-nya, dan the rhythm. Jadi ini bagus banget buat ngelatih memori kita, gimana sih caranya native speaker itu ngomong gitu. Nah, yang kedua itu ada 30 day speaking prompts, karena ini ada 30 materi dan nggak ada kolom checklistnya. Kalian bisa pakai dengan menyesuaikan sama tanggal hari kalian belajar. Misal, 1 materi per hari ya. Kalian bisa bicara depan cermin atau kalian videoin diri kalian sendiri ya, bebas pilih, senyaman kalian aja. Anggaplah sekarang tanggal 1 gitu. Nah, contohnya nih. Jadi tanggal 1, day 1, how I start my day. Nah, mungkin kalian kan masih bingung ya, mau ngomong apa nih buat bahas how I start my day gitu kan. So, kalian bisa pakai prompt yang ada dulu. Ini kalian tinggal buka aja. Every morning, I wake up at 6 a.m. Sometimes I feel a little sleepy, so I stay in bed for a few minutes, bla 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 bla. Nah, karena ini untuk 1 bulan, bulan depannya kalian bisa pakai tetap tema yang sama yang udah ada, tapi coba kalian praktekin pakai bahasa kalian sendiri. Gitu.
Contoh, sekarang udah tanggal 1 ya, bulan depan gitu. Kalian bisa coba pakai bahasa kalian sendiri. Misal, di day one, how I start my day, kalian bisa bilang kayak, I usually wake up at 6 a.m., then I wake my bed, wash my face, and drink water before I start my day, bla bla bla, gitu. Jadi kamu bisa nyoba improve pakai gaya kamu sendiri. Nah, kamu nyusun aja gitu ya, yang penting ngomong aja dulu kayak anak bayi belajar, karena semakin sering kamu ngomong, akan semakin lancar juga nantinya. Trust me, ini cara ampuh banget buat trying to speak in English. Oke, selanjutnya ini ada 2,000 vocabularies and practicing. There are 2,000 more used English words in this section dari A sampai Z. Aku nggak nyuruh kalian ngafalin 2.000 kata ya, say. Jadi setiap kata dilengkapi contoh kalimat dan artinya. So you can also create your own example sentence right here. Nah, ini bikin kamu lebih ngerti dan inget gitu kata itu dalam konteks. Targetnya berapa, Kak? 5 kata per hari aja itu udah cukup banget. Dalam setahun kamu bisa pelajarin artinya 1.800 kata. Keren banget kan? Nah, terus di sini jangan bingung ya. Ada tulisan vocabulary 1 sampai 100. Artinya ada 100 vocab per tabel. Kalau udah sampai 10, ini tinggal klik aja lead more. Kalau mau ngembaliin, biar balik lagi jadi 10 lagi gitu ya. Pilih titik 3, klik 10 pages atau 10 pages. Nah, biar nggak kepanjangan, kalian bisa klik toggle listnya kayak gini. Jadi semakin simple dan rapi. Ya, semoga sampai sini kalian paham ya. Oke, aku mau lanjutin ke phrasal verbs and idioms. Jadi masing-masing ini ada 500 phrasal verbs and idiom yang sering dipakai sama native speakers. Sama seperti vocab tadi, kamu bisa baca artinya dan contoh kalimatnya, ya. Pahamin dalam kontekstualnya. Then, kalian bisa latihan bikin kalimat versi kamu sendiri, ya, ini di sebelah sini, biar makin nempel guys di kepala, gitu, ya. Terus jangan lupa juga checklist setiap habis belajar biar nggak kelupaan. Yang terakhir ini ada grammar listen. This part contains 60 simple grammar topics. Honestly, grammar itu tricky banget ya guys. That's why aku bilang belajar grammar itu nggak harus langsung di awal gitu. Belajar kayak bayi aja dulu gitu loh. Karena mereka itu belajarnya ngedengerin, niruin, terus ngucapin. Jadi nggak harus belajar grammar kan dari bayi. Nah, tapi grammar ini tetap penting banget ya buat level up your English skill. Jadi udah aku sediain di sini dengan penjelasan yang super singkat, ringan, dan langsung ke contohnya. Kalau kamu udah masuk ke level intermediate atau pengen upgrade ya ke A1 to A2, grammar ini penting banget. Dan siapa tahu soon aku bakalan buka kelas online. Jadi benar-benar bisa belajar grammar lebih dalam. Terus di sini aku juga buatin 16 tenses structure. Ini lebih mudahin kamu buat belajar 16 tenses grammar. Ada tabel rumus sama tabel contoh. Contohnya nih, simple present tense rumusnya subject plus verb one. Nah, di contoh kalimatnya, I study English every day. I itu subject, study itu verb. Oke, dan seterusnya. Itu tadi ya guys, 6 bagian materi yang bisa kalian pelajarin. Dan di sebelah sini, ini ada self-reflection. Di sini ada kolom self-reflection. Kamu bisa nulis hal-hal yang kamu rasain nih selama belajar. Atau note-note lainnya, itu juga bebas banget. Bisa jadi tempat buat muhasabah diri ya. Dan ini bagian yang penting banget. Ada daily tracker and progress chart. Jadi setiap hari kamu wajib checklist semua kegiatan belajar kamu. Mulai dari listening, reading, speaking, sampai grammar. Anggap aja kayak absensi kelas gitu ya guys. Tinggal centang-centang aja setelah kamu selesai latihan. Nah, mungkin kalau tampilan di HP itu agak beda ya guys. Jadi harus diklik masuk dulu tapi nggak masalah. Terus ada progress barnya juga kayak berapa persen nih per harinya. Kalian nggak usah khawatir, daily tracker ini akan muncul secara otomatis tiap ganti hari. Nah, ini udah ada settingannya. That's why aku minta kalian buat lock page biar rumusnya tuh nggak berubah. Dari tracker harian ini, sistem akan otomatis tampilin overview progres bulanan dan tahunan di sini sesuai checklist kamu di daily tracker yang di atas tadi ya. Jadi, kamu bisa lihat perkembangan kamu dari waktu ke waktu, karena akan semakin jelas goals-nya, akan semakin jelas juga growth-nya. Jadi, meskipun dalam 3-5 bulan ke depan mungkin materi yang ada di template ini itu udah habis, daily tracker-nya itu tetap kamu bisa gunain buat tracking English kamu sampai seumur hidup. Jadi, kalian benar-benar tahu nih, progres mana nih yang paling tinggi atau sebaliknya. So, yeah, that's the full walkthrough di English Body Tracker and Planner ini. Semoga tutorial ini bisa bantu kamu buat maksimalin penggunaan template-nya. Let's make your learning consistent, miserable, and fun every day. Because you don't need to be perfect, you just need to start. And the best thing is, you can totally do this on your own.
Let me know if you have any questions. And of course, feel free to share your progress with me. I'd love to see it. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh banget langsung ke community WhatsApp. Karena aku udah gak sabar banget buat ketemu kalian lagi. Bye-bye.